Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan laporan keuangan dari perusahaan Harmoni. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Claudara Octavianti Permadi. Perkenalkan, nama saya Haifa Zaturayana. Nama saya Fadil Satria Atmaja. Halo, perkenalkan nama saya Rehan Ilman Sunandar. Baik, untuk selanjutnya akan ada pemaparan jurnal keuangan. Di jurnal entries ini yang pertama akan dibacakan oleh Fadil. Baik, pada tanggal 2 Februari perusahaan menginvestasikan uang senilai 150 juta ke dalam bisnis. Akun pertama yaitu adalah kas, masuk ke dalam debit senilai 150 juta. Dan akun kedua adalah modal, masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 3 Februari, perusahaan membeli mobil bekas seharga 105 juta secara tunai untuk keperluan bisnis. Akun yang pertama adalah kendaraan, yaitu masuk ke dalam debit senilai 105 juta. Dan akun yang kedua adalah kas, masuk ke dalam kredit senilai 105 juta. Pada tanggal 9 Februari, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit senilai 2.500.000. Akun yang pertama adalah perlengkapan, masuk ke dalam debit senilai 2.500.000. Akun kedua adalah utang usaha, masuk ke dalam kredit senilai 2.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilman. Oke, lalu pada tanggal 11 Februari 2026, perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan senilai Rp2.800.000 untuk jasa yang telah diberikan. Akun yang pertama adalah kas menerima debit senilai Rp2.800.000. Lalu akun yang kedua adalah pendapatan jasa yang menerima kredit senilai Rp2.800.000. Lalu pada tanggal 16 Februari 2026, perusahaan membayar Rp200.000 untuk iklan. Akun yang pertama yaitu beban iklan mendapatkan debit Rp200.000. Lalu akun yang kedua adalah kas, mendapatkan kredit senilai Rp200.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2026, perusahaan menerima uang senilai Rp1.700.000 dari pelanggan. Akun pertama adalah kas menerima debit senilai Rp1.700.000. Lalu akun kedua mendapatkan pendapatan jasa senilai Rp1.700.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di tanggal 22 Februari 2026, dilunasi pembelian perlengkapan tanggal 9 Februari. Yang pertama, akun utang usaha ada di debit sejumlah Rp2.500.000 dan juga akun kedua ada kas masuk di kredit sejumlah Rp2.500.000. Dan di tanggal 28 Februari 2026, depresiasi atau beban penyusutan kendaraan tiap bulan adalah Rp750.000. Yang pertama ada di akun beban penyusutan masuk di debit sejumlah
Rp750.000 dan juga akun akumulasi penyusutan kendaraan masuk di kredit sejumlah Rp750.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cleo. Untuk selanjutnya, dicatat pada tanggal 28 Februari tahun 2026, ada saldo akhir perlengkapan pada akhir bulan, itu di akun beban perlengkapan, dicatat di debit sebesar 2 juta, dan di perlengkapan dicatat di kredit sebesar 2 juta. Untuk selanjutnya, dicatat pada tanggal 28 Februari 2026 juga, ada menarik uang sebesar 200.000 untuk keperluan pribadi pemilik. Itu dicatat pada akun Prive di debit sebesar 200.000 dan di kas untuk dikredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya masuk ke reports. Yang pertama ada laporan laba dan rugi yang akan dijelaskan oleh Fadil. Baik, yang pertama ada pendapatan, yaitu pendapatan jasa senilai Rp4.500.000. Berikutnya ada biaya. Yang pertama ada beban iklan senilai Rp200.000, beban penyusutan senilai Rp750.000, dan beban perlengkapan senilai Rp2.000.000. Total biayanya adalah Rp2.950.000. Net profitnya adalah loss senilai Rp1.550.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca yang akan dijelaskan oleh Firman. Oke, selanjutnya laporan posisi keuangan neraca Harmoni pada tanggal 28 Februari 2026 terhitung aset lancar pada akun kas yaitu Rp46.600.000, lalu pada akun perlengkapan senilai Rp500.000 dengan total aset lancar senilai Rp47.100.000. Lalu ada aset tetap yaitu akun kendaraan senilai Rp105.000 dengan akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp750.000. Total asetnya adalah Rp151.350.000. Lalu ada liabilities. Total liabilities adalah Rp0. Ada equity dengan akun retained earning senilai Rp1.550.000. Lalu akun modal senilai Rp150 juta dan akun Prive senilai Rp200.000 dengan total equity Rp151.350 juta dan total liability and equity yaitu senilai Rp151.350.000. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada retained earnings, profit loss for the period, itu sejumlah Rp1.550.000. Kemudian ada modal menginvestasikan uang sejumlah Rp150 juta ke dalam bisnis. Dan yang terakhir ada Priva menarik uang sejumlah Rp200.000 untuk keperluan pribadi pemilik. Dan di sini total equity-nya sejumlah Rp151.350.000. Selanjutnya, ada cash flow statement yang akan dijelaskan oleh Cleo. Untuk cash flow statement dari perusahaan Harmoni ini ada di opening activities-nya itu di loss sebesar Rp1.550.000. Lalu ada adjustment to reconcile net profit loss to net cash from operating activities, itu ada di beban penyusutan sebesar Rp750.000 dan beban perlengkapan sebesar Rp2 juta. Lalu ada di change in working capital-nya itu ada di kendaraan sebesar Rp105 juta dan di modal sebesar Rp150 juta, lalu ada di Prive sebesar Rp200.000
dan diutang usaha sebesar Rp2.500.000 dengan cash flow from use in operating activities-nya di sebesar Rp46.600.000 dengan cash at the end of period-nya ada di sebesar Rp46.600.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.